Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan tetap menjadi anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anak yang soleh dan solehah, melanjutkan tema pada pertemuan sebelumnya, yakni tentang keteladanan para Rasulullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah teladan Nabi Dzulkifli alaihi salam. Kisah teladan Nabi Dzulkifli alaihi salam. Nabi Dzulkifli merupakan putra Nabi Ayub. Nama asli Nabi Dzulkifli adalah Basyar. Beliau tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Awal mula dia dipanggil Dzulkifli ketika suatu hari sang raja sedang mencari penggantinya. Ia berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada siapa saja yang mau bertanggung jawab menjalankan amanah umat dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di hadapan seluruh rakyatnya, raja itu berkata, "Siapa di antara kamu sekalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya, juga tidak akan marah-marah, kepadanya akan saya serahkan kerajaan ini. Karena saya sudah sangat tua," ucap sang raja kepada rakyatnya. Lalu pada saat itu berdirilah seorang pemuda bernama Basyar sambil mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Hamba sanggup," tegas pemuda itu. Berulang-ulang sang raja kemudian bertanya kepada rakyatnya, namun tidak ada yang menjawab selain sang pemuda tadi. Terpilihlah Basyar menggantikan sang raja, dan namanya pun berubah menjadi Dzulkifli yang berarti, orang yang sanggup memegang janji. Nabi Dzulkifli memimpin negeri Syam dengan baik. Beliau sangat mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan dirinya dan keluarganya. Dia memegang teguh janjinya untuk berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, serta selalu sabar dalam keadaan apapun, tidak pernah marah-marah. Sifat sabar yang dimiliki oleh Nabi Dzulkifli sudah seyogyanya dijadikan teladan oleh seluruh umat Islam baik saat beribadah maupun saat berkomunikasi dengan orang lain. Sejak diangkat menjadi raja pengganti, Nabi Dzulkifli tetap hidup dalam kesederhanaan. Hal tersebut sesuai dengan janjinya, ia pun melaksanakan puasa di siang hari dan beribadah di malam hari secara istiqomah. Suatu hari Nabi Dzulkifli merasakan kelelahan yang teramat sangat. Setelah mengurusi rakyatnya ia tidak langsung istirahat. Bisa dibilang waktu tidurnya digunakan untuk beribadah. Setelah menjadi raja, Nabi Dzulkifli tidak luput dari beragam ujian, termasuk ujian yang datang dari rakyatnya sendiri. Ada beberapa kaum yang datang ke kerajaan dan berencana menghancurkan kepemimpinan Nabi Dzulkifli. Pada waktu itu, Nabi Dzulkifli memerintahkan rakyatnya untuk turut berperang melawan kaum pasukan pemberontak. Namun rakyat yang telah ia sejahterakan justru menolak dengan alasan takut mati. Pada saat itulah iblis mengirimkan setan untuk menggoda. Setan datang ke istana dalam wujud manusia laki-laki rakyat jelata yang meminta keadilan hukum pada raja. Meski para pengawal kerajaan mengatakan bahwa raja sedang beristirahat, tapi setan yang menyamar itu tidak peduli dan terus memaksa ingin bertemu dengan raja. Mengetahui hal ini, Nabi Dzulkifli meminta tamunya agar terlebih dahulu datang ke ruang pengadilan istana. Setelah beristirahat sejenak, Nabi Dzulkifli berangkat menuju ruang pengadilan walaupun sesampainya di sana, ternyata tamunya tidak ada di sana. Dan saat ditunggu tidak kunjung datang. Hal ini terulang kembali pada keesokan harinya. Dan Nabi Dzulkifli tetap tidak terpancing amarahnya. Untuk yang ketiga kalinya setan berinisiatif langsung masuk ke rumah Nabi Dzulkifli dan mengetuk pintu kamar tempat Nabi Dzulkifli beristirahat. Tetapi dengan begitu saja Nabi Dzulkifli menemaninya, sampai akhirnya setan menyerah dan mengaku ia dikirim oleh iblis untuk menggoda dan memancing emosi Nabi Dzulkifli. Gagal sudah rencana setan untuk membuat Nabi Dzulkifli marah dan ingkar akan janjinya. Akhirnya rakyat Nabi Dzulkifli mau turut serta berperang,
dengan syarat telah ada jaminan bahwa mereka tidak akan mati di medan pertempuran. Akhirnya Nabi Zulkifli berdoa kepada Allah memohon agar kaumnya diselamatkan pada saat peperangan berlangsung. Doa tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah sehingga seluruh pasukan Nabi Zulkifli yang terdiri dari rakyat jelata berhasil memenangkan pertempuran dan kembali dengan kondisi selamat tanpa ada yang gugur. Hingga akhir hayat kepemimpinan Nabi Zulkifli, rakyat merasakan hidup tentram dan sejahtera. Peninggalan Nabi Zulkifli masih bisa dilihat di seluruh kota kecil bernama Kilf di selatan Baghdad. Di antara kota Hila dan Nahzab di tepi sungai Efrat, terdapat makam. Makam tersebut diyakini oleh penduduk sekitar sebagai makam Nabi Zulkifli. Nah, demikian anak-anak kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan meniru keteladanannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.